Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semuanya. Setelah Nabi Musa alaihi salam wafat, Nabi Yusya bin Nun alaihi salam membawa Bani Israel keluar dari padang pasir. Mereka berjalan hingga menyeberangi sungai Yordania dan akhirnya sampai di kota Jerika. Kota Jerika adalah sebuah kota yang mempunyai pagar dan pintu gerbang yang kuat. Bangunan-bangunan di dalamnya tinggi-tinggi serta berpenduduk padat. Nabi Yusya dan Bani Israel yang bersamanya mengepung kota tersebut sampai 6 bulan lamanya. Suatu hari, mereka bersepakat untuk menyerbu ke dalam. Diiringi dengan suara trompet dan pekikan takbir, dan dengan satu semangat yang kuat, mereka pun berhasil menghancurkan pagar pembatas kota, kemudian memasukinya. Di situ mereka mengambil harta rampasan dan membunuh 12.000 pria dan wanita. Mereka juga memerangi sejumlah raja yang berkuasa. Mereka berhasil mengalahkan 11 raja dan raja-raja yang berkuasa di Syam. Hari itu hari Jumat, peperangan belum juga usai, sementara matahari sudah hampir terbenam. Berarti hari Jumat akan berlalu, dan hari Sabtu akan tiba. Padahal, menurut syariat, pada hari itu di hari Sabtu dilarang melakukan peperangan. Oleh karena itu Nabi Yusya berkata, "Wahai matahari, sesungguhnya engkau hanya mengikuti perintah Allah, begitu pula aku. Aku bersujud mengikuti perintahnya. Ya Allah, tahanlah matahari itu untukku agar tidak terbenam dulu." Maka Allah menahan matahari agar tidak terbenam sampai dia berhasil menaklukkan negeri ini dan memerintahkan bulan agar tidak menampakkan dirinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya matahari itu tidak pernah tertahan tidak terbenam hanya karena seorang manusia kecuali untuk Yusya. Yakni pada malam-malam dia berjalan ke Baitul Maqdis untuk jihad." Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya sesuai dengan syarat Al-Bukhari. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada seorang nabi dari nabi-nabi Allah yang ingin berperang. Dia berkata pada kaumnya, 'Tidak boleh ikut bersamaku dalam peperangan ini seorang laki-laki yang telah berkumpul dengan istrinya dan dari itu dia mengharapkan anak tapi masih belum mendapatkannya. Begitu pula orang yang telah membangun rumah tapi atapnya belum selesai. Juga tidak boleh ikut bersamaku orang yang telah membeli kambing atau unta bunting yang dia tunggu kelahiran anaknya.' Maka berangkatlah Nabi itu berjihad, dia sudah berada di dekat desa, daerah yang dia tuju saat Asyar telah tiba atau hampir tiba. Maka dia berkata kepada matahari, 'Hai matahari, engkau tunduk kepada perintah Allah dan aku pun juga demikian. Ya Allah, tahanlah matahari itu sejenak agar tidak terbenam.' Maka Allah menahan matahari itu hingga Allah menaklukkan daerah tersebut. Setelah itu bala tentaranya mengumpulkan semua harta rampasan di sebuah tempat, kemudian ada api yang datang menyambar tetapi tidak membakarnya. Maka Nabi itu berkata, 'Di antara kalian ada yang khianat, masih menyimpan sebagian dari harta rampasan. Aku harap dari setiap kabilah ada seorang yang bersumpah padaku.' Maka mereka pun datang satu persatu untuk disumpah. Kedua tangan Nabi itu lengket pada tangan salah seorang di antara mereka. Ia berkata, 'Di antara kabilah kalian ada orang yang berkhianat, aku minta semua orang di kabilahmu untuk bersumpah.' Satu persatu mereka disumpah. Tiba-tiba tangan Nabi itu lengket pada tangan 2 atau 3 orang. 'Kalian telah berkhianat,' katanya pada mereka. Lalu mereka pun mengeluarkan emas sebesar kepala sapi. Emas itu kemudian dikumpulkan dengan harta rampasan lain yang telah dikumpulkan sebelumnya di sebuah lapangan. Tiba-tiba datanglah api menyambar dan melalapnya. Harta rampasan memang tidak pernah dihalalkan untuk umat sebelum kita. Dan dihalalkan untuk kita karena Allah melihat kelemahan dan ketidakmampuan kita. Diriwayatkan oleh Muslim secara sendiri. Setelah Baitul Maqdis dapat dikuasai oleh Bani Israel, maka mereka hidup di dalamnya dan di antara mereka ada Nabi Yusya, yang memerintah mereka dengan kitab Allah, Taurat, sampai akhir hayatnya. Dia kembali ke hadirat Allah saat berumur 127 tahun, dan masa hidupnya setelah wafatnya Nabi Musa adalah 27 tahun.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.